Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana almarhum Rizal Ramli, salah satu tokoh ekonomi Indonesia yang dulunya sangat aktif juga mengkritik pemerintahan Pak Jokowi, ternyata pernah membongkar seperti apa sifat asli dari Presiden ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, atau biasa dipanggil Pak SBY. Ya kalau saya sih sebutnya Pak BY aja ya. Nanti kalau saya sebut terang-terangan takut disomasi teman-teman. Nah, menurut Rizal Ramli, Pak BY ini sangat lihai, sangat pandai membuat sebuah cerita bahwa dirinya ini si paling menjadi korban. Atau mungkin bahasa sederhananya suka playing victim. Apakah ini mirip-mirip dengan sifat yang dimiliki Roy Suryo? Nanti kita simak videonya ya. Karena saya juga punya tayangan di mana netizen, para pendukung Pak Jokowi, akhirnya ramai-ramai membalas kritikan dan juga nyinyiran Panji Pragiwaksono terhadap Mas Wapres Gibran saat dia tampil dalam show-nya yang bernama Mens Rea. Dan terakhir, ada sebuah tweet yang sangat luar biasa mengejutkannya dari Faisal Assegaf yang ditujukan untuk Pak BY. Nah, nanti kita simak seperti apa tweetnya ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Demi licinnya ambisi AHY, bikin SBY makin terlihat. Itulah teman-teman ya. Kalian baca sendiri aja. Saya takut nanti kena somasi pula ya kan. Kekanak-kanakan dan kampungan, somasimu buang ke tempat sampah. Wah, keras sekali statement dari Bung Faisal ini. Tapi kok Demokrat dan juga Pak BY itu tidak mensomasi Faisal Assegaf. Padahal ya, Faisal Assegaf dengan terang-terangan mengatakan bahwa SBY wajib bertanggung jawab kalau nanti ijazah Pak Jokowi terbukti palsu, karena itu terjadi di pemerintahan Pak SBY. Dan juga Megawati disebut juga namanya oleh Faisal, bahwa dia harus bertanggung jawab karena Pak Jokowi maju sebagai presiden itu atas rekomendasi Megawati dan digunakan Megawati. Waduh. Gimana menurut kalian teman-teman? Nah, sekarang kita lanjut ke tweet yang kedua. Kalau pimpinan Anda tidak mau diserang, maka jangan menyerang pimpinan orang lain. Nyerang pimpinan orang lain semangat, giliran dibalas, merengek terzolimi. Cengeng itu namanya. Waduh, ini tweet dari Bang Teddy Gusnaidi teman-teman ya. Salah satu politis juga nih beliau ini, dan selalu memberikan pikiran-pikiran positif melalui media sosialnya. Tapi ya itulah ya, kawan-kawan mereka yang di DPR kemarin menyentil Pak Jokowi ya kan, mantan-mantan kader dia mengusik-ngusik keluarga Pak Jokowi, kok nggak ada gitu sepatah kata titah atau stop gitu, ngasih nasihat kayak ngasih apa kayak, sama kayak Roy Suryo waktu menghadap ke Pak SBY ngasih buku, kasih nasihat kayak pelan-pelan Adinda, jangan terlalu keras-keras sama Pak Jokowi, kan enak dikasih nasihat gitu ya kan. Ini ya seperti membiarkan aja. Jadi wajar jika netizen memunculkan beberapa analisis serta spekulasi gitu ya kan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke video yang akan kita reaction. SBY paling jago memposisikan dirinya sebagai korban. Saya ingat ya, pada waktu itu saya tanya sama Bang Taufik, itu benar nggak Bang lu ngomong SBY itu jenderal apa? Teman kanak-kanak, anak kecil. Ya Jal, ceritanya gue lagi jalan, ada wartawan nanya, ya yang ngeset juga mungkin orangnya SBY, betul nggak? Dia yang nanya, betul nggak SBY jenderal kanak-kanak? Kalau gue jalan dia bilang iya. Diputer terus ini di Metro TV 14 kali satu hari bahwa Mega Taufik itu menzolimi SBY. Waduh. Pemain pula rupanya ya kan. Pemain teman-teman. Jadi itu memang drama yang dimainkan. Dari tadinya SBY nggak penting, bukan tokoh penting, ya kan? Jadi tokoh super penting dalam politik Indonesia. Wow. Apakah ini analisis ya? Analisis. Apakah dalam kasus ijazah ini Pak B juga mau manjat sosial biar ikut dibicarakan netizen? Makanya dia melayangkan somasi kepada beberapa netizen, beberapa YouTube dan juga
pengguna media sosial. Materi stand up Panji di Mensreya tentang Wapres Gibran itu kemarin tidak lebih dari hanya sekedar komedi, bukan kritik sosial. Karena kalau kritik sosial harusnya berdasarkan data dan logika. Seperti yang kita tahu, selama 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, Wapres Gibran sendiri kiprahnya sudah di luar ekspektasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Sekarang pertanyaannya sederhana, kalau memang benar mengkritisi wakil presiden itu karena representasi masa depan bangsa, kemana kritik itu 5 tahun yang lalu, ketika kita mempunyai wakil presiden yang nyaris tidak terdengar kiprahnya. Tapi begitu Prabowo Gibran menjabat, sekarang Gibran yang jadikan sasaran tembak. Tolak ukurnya adalah wakil presiden yang sudah puluhan tahun yang lalu menjabat. Ini kan di luar logika. Pertunjukan stand up komedi Panji Pragiwaksono. Kalian udah tahu acara ini kan? Yang katanya isinya tentang kritik pemerintah. Kritik tapi kok nyenggol fisik Mas Gibran. Waduh. Di situ Anies juga diundang. Anies diundang apakah nggak ada tujuannya? Ya ada tujuannya. Ada. Panji cari views, Anies cuci muka. Cuci muka. Cuci muka buat apa? Biar kelihatan keren di depan Kenzi. Dia kan ketawa-ketawa di situ. Ini teman lama yang bertemu tapi masih dengan tujuan yang lama. Tujuan sama. Ini adalah ya untuk kan? warga Jakarta berpenghasilan 4-7 juta per bulan, satu keluarga. Ini untuk orang-orang yang Jubir Anies kah dulu? bukan pekerja formal atau pekerja informal. Anda fotografer, Anda YouTuber bahkan. Kalau Anda penghasilan sebulan 4-7 ini adalah program untuk Anda. Anda untuk millennials, 30% warga Jakarta yang lagi mikir saya pengen punya rumah di mana. Nah, itu adalah program yang memang didesain untuk warga-warga seperti ini. Sekarang Anda Asik. menyaksikan dan Anda lagi mikir saya pengen kawin tapi pengen punya rumah gimana ya? Ini bisa jadi program untuk Anda. Banyak yang mikir ini adalah program ini nggak masuk akal nih, orang miskin nggak bisa kayak gitu. Saya mengkampanyekan program DP 0 di sosial media. Udah jelas yang disasar itu sebenarnya siapa. Nah itu tadi saat Panji Pragiwaksono masih semangat mengiklankan DP 0%. Ya meskipun gagal. Gagal. Kalau gagal yang ditagih siapa? Panji atau Anies? Siapa kira-kira ya? Kalau pendapat kalian tentang acara itu gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Salam Cikikis, luar biasa Presiden beliau Jokowi ini. itulah intelektual tulen. Intelektual Tulen. Yuk lihat, beliau bisa memecahkan satu persoalan sensitif mendalam dengan satu langkah. Termasuk persoalan ideologis, persoalan kebangsaan, diselesaikan dengan satu langkah. Bangun infrastruktur. Waktu budayawan-budayawan ngumpul di istana, itu Ibu Tuti Herati almarhum, seorang filsuf, yang pandai, penyair, yang keren, itu bertanya, lah Bapak Presiden kok fokusnya itu pada infrastruktur, lah infrastruktur, kok fokusnya pada infrastruktur, lah diapakan itu infrastruktur yang tidak kalah penting. Dia bertanya dan tidak nyakiti. Memang itu pertanyaan. Ya, tapi kan mestinya beliau tahu sendiri. Wong aku aja tahu. Retorik mungkin. Bangunan semen, membangun dari Sumatera paling selatan sampai ke Sumatera yang paling utara di Aceh, itu kan akan membuat suatu kesadaran. Jokowi tidak dipilih loh di sini, tapi dia bangun. Yang dia bangun itu sesuatu yang menjadi pertanyaan kami. Kami ini tidak diperlakukan sebagai Indonesia, tapi Jokowi memperlakukannya. Loh, nggak dipilih aja dia begitu baik pada kita, karena dia adalah pribadi. Dia adalah warga negara juga tuh, itu committed citizen. Kalau dia dilihat dari presiden itu the very responsible, the president of the Republic of Indonesia. Responsible, urusan responsible ini barang mahal. Tanggung jawab kenegaraan, bukan tanggung jawab pribadi. Terus orang Aceh itu kan merasa iya ya, kita sekarang diperlakukan seperti orang Indonesia pada umumnya. Beliaunya ke sini. Begitu juga yang di Talaut, begitu juga yang di Papua. Orang-orang Talaut, ini torang ini sekarang ini Indonesia. Sudah dibikinkan ini tol laut, kita mudah.
dianggap sebagai bangsa Indonesia. Jadi orang per orang itu diorangkan, menjunjung harkat kemanusiaan orang per orang di wilayah-wilayah yang remote yang tidak pernah tersentuh oleh pembangunan. Belum pernah didatangi presiden. Belum pernah. Presiden kok suruh datang. Presiden sebelumnya itu nyanyi toh, duduk gitar-gitaran toh, melukis toh, masa datangi rakyat itu gendeng kok, edan kok presiden kok. Nah, tapi kalau Presiden Jokowi ya memang edan dalam arti itu toh, rakyat itu didatangi. Kowe ngerti aku presidenmu, kowe ngerti toh. Kalau ada masalah apa, katakan sama saya. Kamu sakit nggak? Sakit, harus sakit, tak obati. Kan Jokowi kan gitu kan. Kamu sakit, tak obati. Ngaku. Sekolah ngaku sakit. Kalau nggak sakit, pokoknya aku bilang sakit tak jejeli obat. Kan kira-kira gitu kan. gitu ya. Saking edah saja Jokowi begitu. Pak Jokowi adalah salah satu presiden yang paling bertanggung jawab. Sangat. Yang Itu jangan keliru, Bung. Fidunya wal akhirah. Wah, keren banget ini Tanggung kan. jawabnya videonya. Fidunya wal akhirah. Kalian tahu ya, Gibran Raka Buming Raka adalah seorang wakil presiden yang memecahkan rekor di Indonesia ini dengan predikat wakil presiden yang mendapatkan serangan paling banyak dalam 1 tahun pemerintahan. 5 kali. Yang pertama PDIP, yang kedua itu dari Forum Purnawirawan, yang ketiga dari Roy Suryo CS, yang keempat kemarin itu dari Sleng, yang kelima baru-baru ini dari Panji Pragiwaksono. Tapi 5-5-nya gagal total. Tidak membuat wakil presiden kita goyah. PDIP bagaimana kalian tahu kan? Mulai dari debat sampai terpilih, sampai dilantik, sampai bekerja. Iya kan itu aja Samsul belimbing sayur. Nggak ngaruh tuh. Setelah itu apa lagi? Maksudkan Gibran, kata Forum Purnawirawan. Ada ngaruh? Enggak. Maksudkan Gibran, udah dibantu sama Abraham Samad, tetap enggak. Maksudkan Gibran, dibantu lagi sama Refli Harun, tetap enggak. Dibantu lagi sama Said Didu, apa lagi? Enggak mempan. Kurang satu, Bung. Kurang satu. Dibantu sama Amin Rais. Aduh. Amin Rais. Semua keluarga Pak Jokowi digangguin ya kan. Serangan ketiga dari Tifa Rismond dan Rosuryo dengan menerbitkan buku Gibran Raka Buming Raka Endgame. Buku apa itu? Buku apa? Tebalnya cuma segini. Sementara untuk bapaknya tebalnya 700 lembar. Tetap tuh gak laku. Mau dibikin versi berwarna sama hitam putih, sama-sama gak laku. Kayak kita udah berpikir kalau berkomedi, kalau yang iramanya masih gibah, konteksnya masih mengejas orang tuh kita udah mundur. Karena kita lebih pengen berkomedi itu memberi pendewasaan sama penonton. Ketawa lu ketawa ikhlas, memang ketawa karena lucu. Bukan komedi itu bukan merasa lu paling pintar terusnya mengejas orang dengan komedi lo. Karena itu bukan hukum komedi. Yang mengkritik udah ada sebetul bagiannya. Kita ini komedi, biarkanlah orang tertawa dengan komedi kita, tapi tidak menyakiti orang lain kan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, sekarang kita punya wakil presiden yang bernama Gibran Raka Buming Raka yang sudah bekerja selama 1 tahun membersamai Pak Prabowo. Dan itu di luar ekspektasi, entah dari dalam atau luar negeri. Sepertinya Mas Wapres Gibran ini adalah Wapres yang paling sibuk gitu ya kan. Aduh. Dan Wapres yang paling banyak dapat serangan dari oposisi. Biasanya kan oposisi yang diserang itu ya Pak Prabowo, presidennya. Dan benar kata Opung tadi, Mas Wapres Gibran adalah wakil presiden yang paling banyak diserang dari wakil presiden lainnya. Dan benar juga kata teman kita yang berkacamata tadi, kalau Mas Wapres Gibran itu dikritik terus, tapi ya kritiknya tidak masuk akal, tidak substansional teman-teman.
Kenapa kritik terhadap Wapres ini baru rame sekarang? Kenapa Wapres-Wapres sebelumnya tidak pernah dikritik kalau dia tidak kerja, kalau dia cuma duduk-duduk doang, dia cuma parkir bus doang? Kok sekarang Mas Wapres Gibran aneh gitu? Mas Wapres Gibran santai-santai, nggak kerja dibilang, wakil presiden apa nih ban serep gini. Giliran bekerja, dikatain juga, wakil presiden ini ngelangkain presiden. Nah, emang serba salah di dunia ini teman-teman. Bukan di dunia ini tapi di Indonesia ini. Kalau Mas Wapres Gibran, nah ini yang penting ya. Ibu Irma Suryani dan tokoh-tokoh politik lainnya itu sudah pernah mengatakan bahwa Mas Wapres Gibran itu bekerja atas arahan dan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Mas Wapres Gibran tidak pernah bekerja di luar arahan seorang presiden. Dan ini adalah pesan juga dari ayah beliau yang bernama Bapak Joko Widodo. Ojo kemajon. Jangan terlalu maju, jangan mendahului pemimpinmu. Karena pemimpinmu itu Pak Prabowo. Ikut dan taatlah terhadap pemimpinmu, yakni Pak Prabowo. Apa arahan dia, laksanakan. Ini luar biasa teman-teman. Ajaran seorang bapak yang sangat luar biasa. Sederhana loh ajarannya, ojo kemajon. Tapi maknanya sangat dalam. Dan itulah yang diimplementasikan oleh Mas Wapres Gibran selama beliau menjadi wakil presiden mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Dan mengenai kasus jasa Pak Jokowi, sepertinya ya ada yang terusik. Karena Pak Jokowi selalu diberitakan, selalu muncul di media, namanya selalu didiskusikan. Tapi ya yang satu itu nggak pernah dibicarakan, nggak pernah didiskusikan. Malah tak pernah muncul di media. Ya mungkin karena dia melihat, wah ini ada peluang nih, biar kita dibicarakan juga di media. Nah, dia melayangkanlah yang namanya somasi. Nah, ini analisis ya. Ntar saya mau somasi pula ya kan. Tapi tadi tweet dari Faisal Assegaf sepertinya sudah mewakili isi dan hati kita semua teman-teman ya. Bahwa buanglah somasimu ke tempat sampah. Waduh. Ini Faisal Assegaf sangat berani teman-teman. The real aktivis 98. Waduh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.